Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang kenapa Man City masih struggle ya di bawah Pep untuk musim ini. Ya memang walaupun terlepas dari musim lalu memang juara, tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa City bisa aja nggak juara tahun ini karena pesaingnya udah mulai bangkit dan komposisi pemainnya lebih bagus dari musim lalu yang di luar Man City ya. Sementara Man City cuma datengin Grealish dan strategi sebenarnya gak banyak berubah. Dan sebenarnya kan City target utama untuk transfer musim panas kemarin itu bukan Grealish sebenarnya itu Harry Kane, cuman uangnya dialihkan ke Jack Grealish dan akhirnya nggak dapet striker. Nah, justru yang gue lihat adalah kebutuhan akan Grealish untuk mengeluarkan 100 juta itu nggak terlalu krusial. Sementara kalau gue pribadi jadi City gitu ya, disuruh ngeluarin 200 untuk Harry Kane, gue keluarin karena itu kebutuhannya. Harry Kane itu dibutuhkan oleh City, terutama ujung tombak yang sewaktu-waktu ketika memang butuh yang menjadi pembeda dah. Harry Kane ini menurut gue adalah orang yang bisa menjadi pembeda di Manchester City karena instingnya, headingnya kuat dan bisa melakukan long pass yang luar biasa. Dan dia jarang sekali melakukan blunder-blunder yang fundamental ya. Seperti Sterling kan sering, terus si Ferran Torres sering. Nah, menurut gue Harry Kane ini bisa nilai plus, cuman kan nggak didatengin dan malah datengin Grealish yang menurut gue sebenarnya tanpa mendatangkan Grealish sayap Man City ini udah bagus. Yang jadi masalah kan City itu pertama yaitu striker, itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu sering mengganti-ganti pemain. Nah, ketika pemain itu sering diganti, menurut gue tidak ada irama yang pas, tidak dapat ritme antar pemain. Kalau misalnya dalam satu pertandingan yang diganti itu cuma 2 atau 3, menurut gue masih make sense karena 2 atau 3 itu tinggal menyesuaikan ke 8 pemain sisanya. Jadi kalau misalnya setengah yang jarang dimainin gitu ya, jadi setengah-setengah ini jadi bingung mau ikutin irama yang udah biasa main atau enggak. Nah, menurut gue City harus Pep ya, terutama Pep itu harus nemuin formasi terbaiknya dengan pemain-pemain terbaiknya. 4-3-3 misalnya. Siapa 4 pemain pilar utama gitu kan. Kiri Zinchenko, dua tengahnya Ruben Dias sama Stones, kanannya si siapa? Si Walker, tiga tengahnya itu Gundogan, Bernardo Silva sama De Bruyne, kiri Grealish, tengah ini yang menurut gue masih fleksibel ya. Tengah asumsi tengah itu Ferran Torres atau Gabjes lah. Tengah Gabjes, kiri Grealish, kanannya Mahrez. Nah, itu formasi terbaiknya misalnya. Nah, yang diganti itu menurut gue adalah 3 pemain aja gitu. Misalnya sayap kiri yang diganti sama sayap back kiri sama pemain tengah satu. Nah, itu aja yang diganti menurut gue, maksimal 3. Karena kalau begini terus kelihatan waktu final UCL itu ya, banyak pemain yang jarang bermain bersamaan, jadi nggak klik, makanya sering sering nggak mencetak gol ataupun struggling lah. Nah, masalah City itu menurut gue yang kedua. Dan defense juga sebenarnya agak kurang konsisten kalau pemain yang di luar siapa Ruben Dias dan Stones, misalnya kayak Ake sering blunder ya menurut gue. Walaupun dia kuat dengan heading, tapi dia terlalu tricky untuk memainkan, dia terlalu reckless. Jadi menurut gue Pep harus menemukan ujung tombak yang bagus di musim dingin. Kalau enggak ya bakal terseok-seok kayak musim lalu, walaupun musim lalu juara, tapi kan akhir-akhir musim kan mulai seri-seri kalah. Nah, itu jangan sampai terulang untuk musim ini karena pesaingnya mulai berkembang gitu. Dan terlebih lagi City menurut gue tetap calon kuat karena Pep kan udah 5 tahun 6 tahun di City dan udah biasa gitu bermain di City. Dan skemanya tetap berjalan menurut gue, dan skemanya bagus, bermain bola cepat, entertaining. Cuman menurut gue walaupun akurasi passingnya tinggi, itu jarang passing yang benar-benar true pass.
itu mungkin kalau lu nonton City ada momen-momen dimana lu ngantuk karena permainannya di beberapa menit, mungkin 10 menit 20 menit itu kurang entertaining, kurang kurang mantap gitu permainannya, cuma passing kiri kanan sehingga membuat lawan pecah konsentrasi. Itu kan biasanya diterapkan City. Cuman menurut gue City harus lebih bermain kayak Bayern Munchen gitu, atau bermain seperti Barcelona pada masa prime gitu, lebih efektif langsung gitu, to the point, jangan terlalu oper kiri kanan tengah terus balik lagi. Jadi ya itu aja sih City kelemahannya, yang dua itu ya, terlalu sering berganti pemain dan nggak punya formasi pakem dan nggak punya striker. Itu sih intinya. Swinger sih udah kuat ya, Mahrez sama Sterling atau Grealish atau Foden lah. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.